Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Aulia Marcelina dengan NIM 184221093. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia analitik produk di pasaran yang mengandung senyawa-senyawa anorganik dan analisis produk. Pertama yaitu ada KIM. Sebagai pembersih lantai, produk pembersih lantai sering mengandung senyawa anorganik seperti alkali kuat, misalnya natrium hidroksida, karbonat, atau metasilikat, serta agen deterjen atau desinfektan. Alkali kuat berfungsi mengalirkan minyak atau minyak tanah dan sisa organik pada lantai serta membantu deterjen bekerja lebih efisien. Namun, senyawa anorganik seperti natrium hidroksida bersifat korosif jika tak dipakai dengan benar, misalnya tanpa sarung tangan atau ventilasi, yang dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, atau pernafasan. Lalu yang kedua ada Texapon, adalah bahan sabun atau deterjen surfaktan. Surfaktan seperti sodium lauryl sulfate (SLS), sodium alkali sulfat. Surfaktan membantu menurunkan tegangan permukaan air sehingga minyak dan kotoran bisa teremulsi dan dibersihkan karena sifat ionik dan aktivitas kimianya. Jika dibiarkan terlalu lama di kulit atau terhirup misalnya dalam bentuk aerosol, bisa menimbulkan iritasi kulit atau saluran pernafasan, terutama bila menggunakan konsentrasi yang tinggi. Lalu selanjutnya ada pemutih. Senyawa pemutih berbasis klorin, seperti garam natrium hipoklorit atau senyawa oksigen berbasis seperti garam peroksida, misalnya natrium perkarbonat dalam deterjen atau pemutih berbasis oksigen. Pemutih sebagai desinfektan, agen pemutih atau agen penghilang noda yang sulit dengan deterjen biasa. Senyawa seperti natrium hipoklorit bersifat korosif, iritasi terhadap kulit, mata, saluran pernafasan jika terhirup atau terjadi kontak langsung. Penggunaan harus hati-hati dan jangan bercampur dengan produk yang mengandung amonia atau bahan kimia lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Aulia Marcelina dengan NIM 184221093. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua dari kimia analitik, yaitu eh, yang berjudul Environmental Heavy Metal Contamination from Electronic Wasted Recycling Activity World with a Systematic Review from 2005 sampai 2017. Di latar belakang ini, peningkatan konsumsi perangkat elektronik menyebabkan volume limbah elektronik e-waste terus bertambah secara global. Ketika e-waste tidak dikelola secara benar, proses pelepasan komponennya seperti pembakaran terbuka, pemanasan, pelindian asam, dan operasi informal lainnya dapat melepaskan logam berat berbahaya seperti Pb, Cd, Cr, Hg, Cu, Ni, dan Zn ke lingkungan. Paparan logam berat ini telah dikaitkan dengan berbagai efek kesehatan serius, termasuk gangguan saraf, penurunan fungsi, reproduksi, kelainan perkembangan pada anak, serta peningkatan risiko kanker. Lalu di prosedurnya yaitu pertama ada seleksi artikel yang dimana dilakukan dari berbagai database ilmiah dengan kata kunci terkait polusi logam berat dan pengelolaan e-waste. Yang kedua, artikel yang memenuhi kriteria dikelompokkan berdasarkan lokasi pengelolaan e-waste, jenis sampel lingkungan, tanah, air, sedimen, tanaman atau manusia, lalu data kuantitatif konsentrasi logam berat. Yang ketiga, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tingkat kontaminasi dan pola akumulasi logam berat pada berbagai media. Selain itu, studi menggunakan pemetaan sebaran kontaminasi dari berbagai negara untuk memahami perbedaan geografis dampaknya. Untuk hasilnya, di tanah sekitar lokasi daur ulang e-waste menunjukkan tingkat kontaminasi logam berat yang sangat tinggi, terutama Pb, Cd, Cu, Zn, dan Ni yang secara konsisten dilaporkan melebihi nilai ambang kualitas tanah pada berbagai studi. Kegiatan seperti pembongkaran perangkat elektronik, pembakaran kabel, dan pembuangan residu pelindian asam menyebabkan logam berat meresap ke dalam lapisan tanah, sehingga menciptakan hotspot polusi yang persisten. Banyak laporan menemukan bahwa konsentrasi logam pada tanah di area e-waste informal dapat mencapai beberapa kali lipat lebih tinggi daripada lokasi kontrol, menunjukkan bahwa tanah merupakan salah satu media yang paling terpengaruh oleh aktivitas e-waste dan berperan sebagai penyimpanan jangka panjang polutan logam berat. Lalu, selanjutnya yaitu air. Permukaan di sekitar lokasi pengelolaan e-waste informal seringkali terdeteksi mengandung logam berat seperti Pb, Cd, Cr, dan Cu dalam konsentrasi yang melebihi standar kualitas air, terutama pada area yang menerima limpasan dari proses pelindian dan pencucian komponen elektronik. Kontaminasi ini diperparah oleh penggunaan asam kuat untuk mengekstraksi logam yang meningkatkan mobilitas logam berat sehingga mudah larut dan berpindah ke badan air. Berbagai studi melaporkan bahwa sungai dan kanal di area e-waste mengalami penurunan kualitas air secara signifikan dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat yang menggunakan air tersebut untuk keperluan domestik atau irigasi. Lalu untuk sedimen sungai, di area e-waste menunjukkan akumulasi logam berat yang lebih tinggi dibandingkan airnya karena sifat sedimen yang cenderung mengikat dan menyimpan logam berat jangka panjang. Studi-studi yang dianalisis dalam jurnal ini mengungkapkan bahwa sedimen di dekat lokasi pembakaran kabel atau pembuangan limbah elektronik memiliki konsentrasi Cu, Pb, Cd, dan Zn yang jauh lebih tinggi daripada lokasi pembanding. Akumulasi logam pada sedimen sangat penting diperhatikan karena sedimen berfungsi sebagai sumber sekunder polusi yang melepaskan kembali logam berat ke kolam air.
terutama saat terjadi gangguan fisik seperti banjir atau perubahan aliran sungai. Dan untuk hasil udara di sekitar lokasi daur ulang Ewoste banyak terkontaminasi oleh partikel debu yang membawa logam berat, terutama Pb, Cu, dan Zn akibat proses pembakaran kabel, pemotongan elektronik, dan pelelehan logam secara terbuka. Aktivitas tersebut menghasilkan partikel halus yang dapat terhirup oleh pekerja dan penduduk, sehingga meningkatkan resiko paparan inhalasi. Studi yang direview menunjukkan bahwa konsentrasi debu logam di udara area Ewoste seringkali berada pada level yang dapat mempengaruhi kesehatan, khususnya fungsi paru dan sistem saraf. Kontaminasi udara ini juga berperan dalam penyebaran logam berat ke lingkungan sekitar melalui deposisi atmosfer. Untuk hasil biota di kawasan Ewoste, baik tanaman maupun hewan menunjukkan akumulasi logam berat dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Tanaman yang tumbuh di tanah tercemar penyerap Pb, Cd, dan Cu melalui akar sehingga konsentrasi pada jaringan daun dan batang menjadi jauh lebih tinggi daripada tanaman di lokasi kontrol. Hewan ternak dan organisme lainnya yang hidup mencari makanan di area tersebut juga terpapar melalui air, pakan, dan tanah sehingga ditemukan kandungan logam berat yang tinggi pada jaringan mereka. Temuan ini menegaskan bahwa polusi Ewoste tidak mempengaruhi lingkungan fisik tetapi juga rantai makanan, berpotensi meningkatkan paparan pada manusia melalui konsumsi hasil pertanian atau hewan. Lalu, Lalu untuk hasilnya itu mengindikasi bahwa pengelolaan Ewoste informal memberikan kontribusi besar terhadap pencemaran logam berat. Proses pembakaran terbuka yang umum digunakan untuk mengekstra logam mempercepat pelepasan Pb, Cd, dan Cu dalam bentuk partikel halus yang mudah menyebarkan ke udara dan mengendap pada tanah. Limbah dari proses pelindian asam juga meningkatkan mobilitas logam sehingga memperparah pencemaran air dan sedimen. Akumulasi logam berat pada tanah dan sedimen bersifat persisten sehingga kontaminasi dapat berlangsung puluhan tahun. Paparan kronis pada manusia sering tidak terdeteksi pada tahap awal, namun seiring waktu dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya regulasi dan minimnya fasilitas daur ulang formal di negara berkembang. Selain itu, perbedaan konsentrasi logam antara lokasi menunjukkan bahwa tingkat pencemaran sangat dipengaruhi oleh jenis aktivitas daur ulang, skala operasi, dan kedekatan permukiman dengan lokasi Ewoste. Lokasi yang melakukan pembakaran kabel dan pelaburan logam menunjukkan konsentrasi tertinggi dibanding lokasi yang hanya melakukan pembakaran manual. Akumulasi logam berat pada tanah dan sedimen bersifat persisten sehingga kontaminasi dapat berlangsung puluhan tahun. Paparan kronis pada manusia Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa aktivitas daur ulang Ewoste terutama yang dilakukan secara informal menyebabkan kontaminasi logam berat yang serius pada tanah, air, sedimen, udara, tanaman, hewan, dan manusia. Tingginya konsentrasi logam seperti Pb, Cd, Cu, Zn, dan Cr di sekitar lokasi pengelolaan menunjukkan bahwa proses pembakaran terbuka, pelindian asam, dan penggunaan komponen elektronik berperan besar dalam memperburuk pencemaran lingkungan. Akumulasi logam berat ini berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat termasuk peningkatan risiko gangguan neurologis, kerusakan organ, dan efek toksik jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan Ewoste yang lebih aman melalui fasilitas formal, regulasi yang lebih ketat, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk meminimalkan risiko kesehatan dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dan terima kasih presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahma Wali Marcelina dengan NIM 184221093. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia analitik saya yang berjudul Calorimetry Determinant of Nitrate After Reduction to Nitrate in a Paper-Based Deep Strip. Di latar belakang ini, di paper-based teknologi, teknologi paper-based micro-device berkembang pesat karena menawarkan platform analitik yang murah, portable, mudah digunakan, dan cocok untuk pengujian langsung di lapangan. Selain bidang medis, kini banyak digunakan untuk analisis lingkungan, misalnya untuk memantau kualitas air. Salah satu parameter penting kualitas air adalah kadar nitrat NO2. Salah satu parameter penting kualitas air adalah kadar nitrat NO3 min karena merupakan bagian dari siklus nitrogen, tetapi jumlah tinggi menimbulkan pencemaran nutrien di lingkungan air. Berhubungan dengan risiko kesehatan seperti kanker kolorektal, gangguan tiroid, dan kelainan sistem syaraf pada bayi ketika dikonsumsi berlebih. Metode konvensional, ion kromatografi, spektrometri, dan sebagainya mahal, membutuhkan laboratorium dan operator terlatih. Lalu, di sini menggunakan metode kalorimetri standar untuk analisis nitrat menggunakan Grace IC, namun reaksi Grace hanya spesifik terhadap nitrat NO3 main. Oleh karena itu, nitrat harus direduksi terlebih dahulu menjadi nitrit. Berbagai agen produksi telah dicoba seperti kadmium, zinc, SnCl, asam absorbat, namun tidak semua kompatibel dengan metode tersebut karena waktu reduksi lama, toksisitas tinggi, interferensi warna, dan sulit dimobilisasi pada kertas. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa zinc
microparticles memberikan efisiensi reduksi baik, namun desain menjadi lebih kompleks. Vanadium 3 klorid atau VCl3 menjadi alternatif karena dapat dicampur langsung dalam reagen krisis sehingga cocok untuk deep strip sederhana meskipun performanya belum dievaluasi menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur performa deep strip berbasis VCl3 untuk deteksi nitrat dan nitrit, menentukan LOD limit of detection dan LOP limit of quantification. Lalu yang ketiga, menghitung efisiensi reduksi nitrat menjadi nitrit menggunakan VCl3. Lalu prosedurnya di sini ada alat dan bahan menggunakan kertas buat main grade 1 dan baking card DCND DX-MIBA 050 sulfaniamide larutan dalam HCl2M dan N1 naptil etinediamine dikloro atau NAD, vanadium 3 klorid FVCl3 dalam HCl6M, lalu ada zodium nitrat dan zodium nitrit standar. Lalu ada air deionisasi ASTM tipe 1. Preparasi deep strip 1. Memotong baking card menjadi strip ukuran 1 kali 8 cm. Lalu memotong kertas watmin menjadi 3 lingkaran dengan diameter 6 mm. Lalu yang ketiga, menempelkan ketiga lingkaran ini pada strip sebagai zona reaksi atau deteksi. Lalu selanjutnya ada preparasi reagen grease, reagen A yaitu nitrit sulfanilic acid 0,1 gram dalam 100 ml HCl2M, lalu NAD 0,1 gram dalam 100 ml DI water, lalu dicampur dengan perbandingan 1:1. Lalu ada reagen B itu untuk nitrat, campuran sulfanilic acid, NAD, dan VCl3 dengan perbandingan 1:1:1. Larutan VCl3 dibuat dari 3 gram VCl3 dalam 100 ml dengan konsentrasi 6N. Lalu prosedur selanjutnya itu preparasi reagen pada kertas. 2 mikroliter reagen A atau B diteteskan ke masing-masing lingkaran, dibiarkan mengering kurang lebih 30 menit. Lalu proses pengukuran deep strip, dicelupkan ke larutan nitrit atau nitrat selama 1 detik, lalu dikeringkan. Lalu dipindahkan menggunakan scanner 600 dpi. Nitrit dipindah setelah 5 menit, nitrat dipindah setelah 10 menit, dan juga setelah setengah jam karena warna lambat muncul. 4. Analisis warna menggunakan image komponen warna green channel. 5. Data di-feed dengan persamaan eksponensial. Lalu 6. Dihitung LOD dan LOQ menggunakan persamaan sebagai berikut. Untuk hasilnya menunjukkan kurva kalibrasi yang dikembangkan untuk mendeteksi nitrat dalam air deionisasi setelah waktu reaksi 10 menit dan 1 jam. Batas deteksi dan kuantifikasi untuk nitrat selama 10 menit masing-masing adalah 37,03 dan 121 ppm. Batas deteksi dan kuantifikasi nitrat setelah 1 jam masing-masing adalah 3,352 dan 7.437 ppm. Lalu selanjutnya menunjukkan kurva kalibrasi yang dikembangkan untuk mendeteksi nitrit dalam air deionisasi setelah waktu reaksi 5 menit dan 1 jam. Batas deteksi dan kuantifikasi untuk nitrit setelah 5 menit masing-masing adalah 0,522 dan 0,854 ppm. Batas deteksi dan kuantifikasi untuk nitrit setelah 1 jam masing-masing adalah 0,889 dan 1,823 ppm. Lalu selanjutnya, efisiensi reduksi bervariasi antara 0% sampai 27%. Efisiensi tertinggi itu pada 27,2% hanya terjadi pada konsentrasi nitrat 40 ppm seperti pada data yang terlampir. Lalu pada konsentrasi rendah 0,5 sampai 5 ppm efisiensi jauh lebih rendah 0,6 sampai 19% seperti data yang terlampir. Lalu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa deep strip berbasis vanadium 3 klorid VCl3 memiliki performa yang kurang optimal untuk mendeteksi nitrat. Reduksi nitrat berlangsung sangat lambat, terlihat dari baru munculnya warna yang jelas setelah 1 jam sehingga waktu reaksi kendala utama. Sensitivitasnya juga rendah dengan LOD nitrat yang jauh lebih tinggi dibanding sensor berbasis zinc, microparticles maupun perangkat komersial. Selain itu, efisiensi reduksi nitrat menjadi nitrit menggunakan VCl3 sangat bervariasi antara 0 sampai 27%, terutama tidak stabil pada konsentrasi rendah. Faktor seperti evaporasi HCl, volume reagen kecil, dan tidak adanya zona aliran khusus turut menurunkan performa secara keseluruhan. VCl3 memungkinkan desain strip sederhana. Hasil analitiknya tidak cukup baik untuk aplikasi lingkungan dan zinc microparticles, tetap lebih direkomendasikan sebagai agen prediksi baik perangkat
kertas berbasis kris ASI. Lalu di bagian kesimpulan ini, penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan vanadium klorid sebagai agen produksi pada deep strip kertas untuk deteksi nitrat menunjukkan beberapa keterbatasan penting. Hasil percobaan memperlihatkan bahwa VCLTO membutuhkan waktu reduksi yang sangat lama mengubah nitrat menjadi nitrit sehingga warna hasil reaksi baru muncul setelah 1 jam, serta memberikan nilai batas deteksi dan batas kuantifikasi yang relatif tinggi. Selain itu, efisiensi reduksi yang dihasilkan rendah dan tidak stabil pada berbagai konsentrasi nitrat, menjadikan kurang ideal untuk aplikasi analisis yang cepat dan sensitif. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penggunaan zinc microparticle sebagai agen prediksi yang lebih reaktif untuk perangkat kertas berbasis kris ASI karena memberikan waktu reaksi yang lebih singkat, efisiensi reduksi lebih baik, dan performa analitik yang lebih adil untuk deteksi nitrat di lingkungannya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.